Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada seluruh jamaah kaum muslimin di mana saja Anda berada. Marilah sama-sama kita mensukseskan program kegiatan safari Sabtu subuh di seluruh Aceh, terutama di kota Banda Aceh dan wilayah Kabupaten Aceh Besar. Mudah-mudahan dengan semangat kita berjamaah, terutama jamaah sholat subuh, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hidayah, akan menurunkan rahmat dan ridhonya kepada kita sekalian. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid, Bapak Kepala Gampung, Ketua Gampung, Pak Gesi, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, guru-guru kami, seluruh jamaah safari subuh yang telah berhadir. Mohon maaf tak dapat kami sebutkan satu persatu. Ban mandum gedanyo mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan perkenannya dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita telah dapat berhadir di rumah Allah yang mulianya dalam rangka kita menunaikan perintahnya, menunaikan salat subuh secara berjamaah. Sabi-sabi senantiasa selalu kita berdoa kepada Allah agar seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan menghitung nikmat, karena nikmat itu tak mampu kita hitung. Cara kita bersyukur adalah beribadah sepanjang hayat di kandung badan. Nabi Daud alaihissalam pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Daud, kiban gata tak bersyukur kepada Alun?" Nabi Daud alaihissalam ngejawab, "Wahai Allah, sungguh lun hanalun doa kiban cara lun bersyukur kepada Drona. Karena nikmat yang Drona anugerahkan kepada lun cukup banyak jumlahnya, sehingga aku tak sanggup menghitung, membayar dan membalas kepadamu, kecuali aku terus menerus beribadah sepanjang hayat di kandung badan." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Daud alaihissalam, yang kenyan cara gata tak bersyukur kepada lu. Gata boleh gata berbagai macam nikmat yang lu anugerahkan ke gata, hana mampu gata bilang, hana mampu gata bayar. Namun yang kau lakukan beribadah sepanjang hayat di kandung badan. Nabi Daud alaihissalam
Gekeun ba Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sina petunjuk kepada lun sabon nikmat yang paling sederhana. Yang dengan nikmat itu pula aku tak mampu membayar dan membalasnya. Allah berfirman, udara yang gada hirupnya wahai Daud. Untuk kelangsungan hidup gada nya nikmat yang paling sederhana. Udara yang gede hirup, oksigen, nitrogen yang gede butuhkan. Menurut Allah nya adalah nikmat yang paling sederhana. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain? Maka tanggung jawab katanya hana lain beribadah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian itu apa-apa yang kamu inginkan. Dan jika kamu ingin menghitung nikmat, sungguh kamu tak punya kemampuan menghitungnya. Banyak sekali nikmat Allah. Maka tanggung jawab katanya beribadah kepada Allah. Cuman wate tatanya mbak jamaah, wate bila Allah siuro si malam 24 jam. Berapa jam kita beribadah kepada Allah? Ada jamaah yang menjawab 1 jam, Ustaz. Ada yang menjawab 2 jam. Umur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun. Seandainya ibadah kita cuma 1 jam, hanya 2,5 tahun saja, 2,5 tahun saja kita beribadah. Sungguh malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di akhirat ditanya, umur kamu itu kamu gunakan, kamu habiskan untuk apa? Kaki ini nanti di akhirat tak akan bisa melangkah kecuali Allah Subhanahu wa taala menanyakan beberapa soalan. Salah satunya, umur kamu itu kamu habiskan untuk apa? Malu kita di hadapan Allah kalau jawabannya cuma 2,5 tahun saja kita beribadah, sementara Allah memberikan nikmat usia 60 tahun. Kenapa demikian? Karena kita tidak menjadikan seluruh aktivitas keseharian kita itu sebagai ibadah. Bandum aktivitas keseharian kita itu akan bernilai ibadah. Tidur kita sekalipun akan bernilai ibadah. Umu 60 dun. Siuro si malam 20 jam. Tidur yang sehat 8 jam siuro si malam. Bayangkan lebih kurang 20 tahun kita tidur. Bayangkan hadirnya mulia kalau seandainya umur 20 tahun untuk tidur kita tidak kita jadikan sebagai ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Tugas kita beribadah. Jadikan seluruh aktivitas keseharian kita itu bernilai ibadah. Dari tidur hingga bangun, kemudian melakukan aktivitas, jadikan sebagai ibadah. Apapun aktivitas kita, apapun profesi kita sebagai manusia, sebagai pedagang, sebagai pegawai negeri, jadikan sebagai ibadah. Bengah urut ada biat dari rumah, tak jauh kantor, tak jauh batikula, tak jauh kampus, tak jauh pasai. Niatkan, aku bekerja ini ya Allah menjadi ridhamu. Kita baca bismillah, bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ibadah. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang non-muslim. Mereka juga bekerja seperti kita, mereka juga makan seperti kita, minum, melakukan aktivitas sama seperti kita. Apa yang membedakan?
Karena kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan kita dengan mereka. Hadirin yang mulia, kalau kita beribadah kepada Allah terus menerus, maka insya Allah kita akan menjadi wali-walinya. Siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, kepada Allah dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahu la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diinfokan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketahuilah oleh kalian, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tak pernah takut, tak pernah gundah gulana di dalam kehidupan. Mereka itu terus menerus beribadah kepada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa, terus menerus beribadah. Wali-wali Allah itu adalah orang yang terus menerus beribadah. Tak ada kegundahan, tak ada kegalauan di dalam kehidupan mereka. Karena bertawakal mereka, yakin dan percaya segala sesuatu itu adalah qadarullah. Maka menarik hadirin yang mulia, Nasirul Ulama ahli tafsir. Beliau adalah yang mengarang kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalainnya bahkan disebut Tafsir Jalalain karena dikaryakan oleh dua orang yang bernama Jalaluddin. Disebut Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Sayuti. Di kalangan urang dayah, di kalangan anak-anak santri, sangat luar biasa kitab ini, sangat masyhur. Ternyata kata Jalaluddin As-Sayuti, sifat daripada waliullah itu ada pada anak-anak. Ternyata ada pada anak-anak. Kalau kita mau melihat anak kita dengan keseharian aktivitasnya, kalau kita betul-betul melihat bagaimana sikap dan tingkah laku anak-anak, ternyata tercermin sifat seorang wali. Maka kata Jalaluddin As-Sayuti di dalam satu ucapannya, khamsu khasali fil atfali law kanat fil kibari ma'a rabbihim lasaru awliya. Ada 5 sifat yang ada pada anak-anak, yang apabila sifat anak-anak ini ada pada orang dewasa, maka dia itu akan menjadi wali di sisi Allah. Dan kata Jalaluddin As-Sayuti, yang pertama disampaikan oleh Jalaluddin As-Sayuti, sifat anak-anak itu la yahtammuna birizqi, la yahtammuna birizqi. Anak-anak itu kata Jalaluddin As-Sayuti, dia itu tak pernah galau, tak pernah resah, tak pernah gelisah dengan rezeki. Seakan-akan bagi dirinya tak begitu penting rezeki itu, karena ba'anamit seakan-akan rezekinya kamu jumba-jumba. Jadi dia tak pernah risau, tak pernah galau. Seakan-akan tak begitu penting rezeki itu karena qadarullah. Kamu jumba-jumba, kiban kamu jumba-jumba. Atalun hanuncok le urang drone, menancit ata urang drone hanuncok lelun. Seakan-akan anak-anak kita tidak begitu penting dengan rezeki, sehingga mereka tak pernah gelisah. Maka kalau seandainya kita memiliki sifat ini, maka Jalaluddin Sayuti mengatakan kita akan menjadi waliullah. Uronyo kan gedanya dalam kehidupan gedayo kalian. Kita galau,
kita risau, kita gundah gulana, kita memperebutkan, kadang-kadang bukan hak kita, kita rampas hak milik orang lain karena kita menganggap bahwa itu rezeki kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki, maka kita tak perlu gundah gulana. Maka apa itu rezeki? Secara umum makna rezeki itu adalah pemberian. Bahasa Arab juga begitu, rizqi itu maknanya pemberian. Pemberian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maknakan secara spiritual, pemberiannya itu tidak hanya berupa materi. Seluruh pemberian Allah baik materi maupun immateri itu adalah rezeki yang datang dari Allah. Kita menganggap rezeki menyelepeng, butuhan, banyak ladang, banyak kebun, kadang kebun dan ladang kita sepanjang mata memandang nyen rezeki. Punya toko di mana-mana, rezeki. Rezeki sesungguhnya tidak hanya harta benda yang banyak. Amal soleh itu rezeki. Ketenangan, kenyamanan itu rezeki yang luar biasa, yang tidak ada harganya sama sekali. Karena itu yang kita harapkan, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman, itu rezeki yang tiada taranya. Dengan tajak-ajak tutup ngelabang, rezeki atau bukan? Rezeki atau bukan? Rezeki. Kenapa itu rezeki? Mungkin dengan sebab kaki kenong labang, kame darah, berat kaki ini untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat. Itu rezeki yang jarang kita pahami. Di tengah malam kita bangun salat tahajud, rezeki atau bukan? Rezeki. Kemampuan, diberikan kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan salat tahajud di tengah malam, itu adalah rezeki kita yang sesungguhnya. Kita salat duha, setelah selesai salat duha kita berdoa, ya Allah, turunkan rezeki dari langit, tumbuhkan dari bumi. Padahal kemampuan kita, kuasa kita, punya kekuatan kita melaksanakan sholat duha, itu adalah rezeki kita sesungguhnya. Maka kalau kita memiliki sifat anak ini, hadirin yang mulia, dia tak pernah risau dengan rezeki, kata Jalaluddin As-Sayuti, kita akan menjadi waliullah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah masyarakat sampai kapanpun itu ada waliullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan salah seorang mereka, Allah menghidupkan yang lain. Mereka selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Kebekali Rasulullah, dengan sebab kehadiran mereka Allah menurunkan hujan sebagai rahmat, bukan sebagai laknat. Dengan kehadiran waliullah mencegah sesuatu bencana terjadi di sebuah negeri. Dengan kehadiran waliullah di tengah-tengah masyarakat, Allah menghidupkan, mematikan. Ibnu Mas'ud waktu dengar hadisnya, katanya, Mbak Rasulullah, apa maksudmu ya Rasulullah dengan kehadiran mereka? Allah menghidupkan, mematikan. Kalau mereka berdoa untuk keberkahan usia kaum muslimin, Allah akan memberikan keberkahan. Kalau mereka berdoa untuk kehancuran orang-orang yang zalim, maka Allah akan menghancurkan mereka. Mungkin kita salah satu dari wali-wali abdal tersebut, dan mereka selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Maka kalau kita memiliki sifat anak yang tak pernah galau dengan rezeki, insya Allah kita akan menjadi waliullah. Kemudian yang kedua, anak dengar likotnya.
Likut tadi mak lunian hanan dengali ya. Yang kedua, gepegah Jalaluddin As-Sayuti, la yashkuna min khaliqihim idza maradu. Anak-anak itu tak pernah mengeluh ketika mereka sakit. Mereka tak pernah mengeluh, tak pernah menyalahkan yang lain ketika dia merasa sakit. Lauro tarik di main kademam, di main ujian kademam, di warumoh kan hanaikan bagai nyonya si gara-gara ro na bu ulun takil. Nah pernah ikan lihat nemiat kita yang lagi nya. Nyosi gara-gara ro nemi ulun takil. Dia tak pernah menyalahkan kita. Seakan-akan dia menerima dan ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tak pernah mengeluh. Menyenah sifatnya bagai nyonya, insyaallah kita akan menjadi waliullah. Tak pernah mengeluh. Apapun kondisi yang diberikan oleh Allah, mau pahit, mau manis, mau senang, mau susah, dia tak pernah mengeluh. Ibu-ibu watika gua dari masjid nanti ke kalian tilok kagada. Ada ban geblo baru cara online lom geblo. Kagada watika tebet. Karu ibu merepet-repet dan sebagainya, si panitia masjid hana bedui macam. Kita menyalahkan yang lain. Percayalah nanti ketika ibu-ibu keluar, bertemulah dengan seseorang. Jangankan sandal, kaki pun dia tak punya. Tapi dia masih bisa tersenyum. Seakan-akan dia menerima bahwa ini semua adalah qadarullah. Tanya baru gadah tilok, bengih luar biasa menyalahkan yang lain. Ada orang di luar sana, jangankan sandal, kaki pun dia tak punya. Tapi dia tak pernah malu, masih tetap bisa senyum dengan kita. Janganlah kita mengeluh dengan kondisi apapun. Pada tarik uro kada pegah pakan, tarik dah uro aku hana ujian mutiat. Pada gebi ujian li Allah pakan ujian tabi aku. Kita mengeluh. Begitulah hakikat kita manusia. Innal insana khuliqa halua. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Illal musallin, kecuali mereka orang-orang yang melaksanakan sholat. Dia tak pernah mengeluh. Karena bandung keadaan yang terjadi qadarullah. Maka apabila kita memiliki sifat anak-anak ini tak mengeluh dengan berbagai macam kondisi, insya Allah kita akan menjadi wali Allah. Kemudian yang kelima gepegah Jalaluddin As-Sayuti, anak-anak itu ya'kulun at-ta'am mujtami'. Ya'kulun at-ta'am mujtami'. Ketika mereka makan selalu bersama-sama. Ketika makan bersama-sama. Tak kala anak gedanya, tabi-tabi menyemerumpok dari keroro, di meramin diduk bersama-sama. Itulah yang harusnya kita miliki sebagai orang dewasa, hidup dalam masyarakat secara bersama-sama. Saban wateta ugli, sabe wateta tren upalu, saban wateta mita, sabe wateta baju. Bersama-sama. Maka itulah yang kita harus maknakan sholat jamaah yang kita lakukan. Kita maknakan dalam kehidupan sosial, selalu bersama-sama, berjamaah. Nah inilah kekuatan umat Islam sesungguhnya ketika kita bersama-sama. Bena kelompok-kelompok dalam kehidupan kita hadirnya mulia. Kita selalu bersama-sama, selalu berjamaah. Perbedaan itu pasti terjadi dan itulah sunatullah di dalam kehidupan kita. Apalagi kita tinggal di dalam kehidupan sosial dengan latar belakang kita berbeda, kampung halaman kita berbeda, pendidikan kita berbeda, nasab keluarga keturunan berbeda. Bedakan latar belakang berbeda dalam kehidupan sosial. Saboh lung tadebit bisa berbeda hadirnya mulia. Dalam keluarga kita bisa berbeda. Dengan abang kita, dengan adik kita, ngencupo dengan aduan, dengan ado bisa berbeda. Dalam keluarga thiro galak engkuk ture gedenyo galak engkuk muluh berbeda.
Tapi jangan kemudian perbedaan itu menjadi permusuhan. Perbedaan yang merupakan sunatullah jadikan sebagai kekuatan, sebagai energi untuk membangun umat ini agar umat ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dengan mudah, dengan perbedaan yang ada, kita memberikan stigma sesaat. Dengan mudah karena perbedaan kita memberikan stigma kafir. Nyan kelompok lun, nyan kelompok awak nyan. Dan itulah fakta yang terjadi, realita yang ada di lapangan, di tengah-tengah masyarakat Aceh. Maka Aceh lagi-lagi yang tabi. Aceh, hana Aceh. Aceh, hana Aceh. Mukom detinan. Busuk dalam kesendiriannya. Aceh, hana Aceh. Pre-pre tiga kakom. Membusuk dalam sendiri. Beklena sentimen-sentimen kedaerahan, sentimen-sentimen pribadi dalam membangun Aceh. Beknalin untuk dah bangun sebuah komunitas masyarakat pegahdro, lun urung pase, lun urung perlak, lun urung pidi. Menyena tentang ego kedaerahannya Aceh hanceceh lagi lun pegang. Belum naku na sombong ke ego bagian daripada sombong agak Aceh lagi yang tapi menyegetanya tamumat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu hanapa tapre tertutun lagi gepre Sultan Ali Mughayya Shah 100 tahun kemudian lahir sidro pemimpin Sultan Iskandar Muda sehingga Aceh menjadi nangro superpower bakwatenya. Maka menyena kebersamaan gedanya orang Aceh hanapa dapre tertutun ti plutun Aceh akan makmum. Hanapa dapre tertutun. Hedat Sultan Ali Mughayya Shah kepesaho ban mandum kerajaan di Aceh pada masanya. Tumpah darah Sultan Ali Mughayya Shah. Kepesaho kerajaan yang mesipre di seluruh Aceh, na kerajaan Pedir, kerajaan Perlak, kerajaan Pasir, kerajaan Meruhum Daya, kerajaan Linga. Kepesaho ban mandum de Sultan Ali Mughayya Shah sehingga menjadi kerajaan Bandar Aceh Darussalam. Tahun 1507 dilantiklah Sultan Ali Mughayya Shah sebagai sultan yang pertama. Pedikan le Raja Meruhum Daya. Kamonyo hai sultan lebih ged daripada kerajaan-kerajaan yang lain. Pakan raja, karena kamu mampu mengusir Portugis dari pesisir. Nyan sentimen saudaraku. Tak bangun Aceh dengan kebersamaan dengan argumen bukan dengan sentimen. Uronyo kan menan kamu pathe. Kamu pidi. Nepatih lun menyena mantang katanya Aceh hana Aceh. Tahun sekurumpulan kita datang ke Banda Aceh teka katanya dari Sigli. Teka katanya dari Birun, dari Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa. Pane awak aji, awak beradik selawah. Nyan sentimen saudaraku. Kutoi hanya mungkin urun-urun sering lagi nyan lun teka ke nonton sekurumpulan dua aja man. Pane awak aji carong dat, awak beradik selawah. Yang kenya teka kamu dari Aceh Selatan, teka kamu dari Aceh Barat. Ganteng tak jipane awak beladih gerdai. Yang kenyan kejadian. Nyan sentimen saudaraku. Maka tak bangun Aceh dengan kebersamaan, hindari sentimen, tapi bangun Aceh ini dengan argumen. Maka menyata ikut cara anemit dengan sifat yang ada kebersamaan tadi, maka insya Allah kita akan menjadi wali-wali Allah. Yang kebut anda ngali ya 2 bote guys, 2 bote luhu apa lu yang kebut kebegah Jalaluddin As-Sayyuti
idza khafu jarat ayunuhum, apabila takut dia menangis. Nyanda kalian ane katanya, ketika takut dia menangis. Jamun wateka imo ane katanya ngan telawut tengap. Ane katanya tanyo jamun banyak-banyak tamu luar biasa ngan telawut tengap. Ane miat katanya oronyo kalagi nyanli. Tanyo jamun ngan telawut tengap oronyo ngan TikTok Korea. Penanggekeun mana miat lawaknya pun cerdas carong-carong dicok ajut HP dibuka ajut TikTok Bollywood. Pada kemo anami pendengar aju anami mentuahnya pelekap tengah. Ketika dia takut dia menangis, hadirin yang mulia. Apa yang harus kita maknakan? Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kita. Ban mandum gedanyo na dosa na kesalahan. Tengah malam kita bangun menangis, kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Ketika kita berdoa memohon ampun kepada Allah, sebut dosa-dosa yang pernah kita lakukan, hadirin yang mulia. Sebut dosa-dosa itu. Apa dosa yang pernah kita lakukan? Apakah Allah tidak tahu? Jika kita tak menyebut dosa itu, Allah lebih tahu daripada kita. Sebut dosa yang pernah kita lakukan. Karena orang yang baik, hadirin yang mulia, bukan orang yang tak pernah bermaksiat, tapi orang yang baik itu, hadirin yang mulia, orang yang sadar dengan kesalahan, kemudian dia memperbaiki dan berjanji untuk tak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Itulah orang-orang yang baik. Khalid bin Walid, hadirin yang mulia, panglima perang yang gagah perkasa. Kalau kita membaca di dalam biografi yang ditulis oleh ulama-ulama tentang panglima perang, salah satunya Khalid bin Walid, tubuhnya, badannya tak ada sedikit pun yang tak terkena senjata tajam. Badannya, seluruh tubuhnya luka kena senjata tajam, kena panah, kena pedang, kena senjata tajam. Dia sangat gagah perkasa. Pernah suatu ketika dia menaklukkan tanah Persia. Kotanya sudah ditaklukkan, tinggal istana Ratu Persia saja yang belum dikuasai. Ratu Persia itu sudah menunggu Khalid bin Walid di dalam istana. Ratu menyiapkan secangkir air yang di dalamnya sudah dibubuhkan racun. Khalid bin Walid masuk ke dalam istana, bertemu dengan ratu. Ratu itu melayani Khalid bin Walid. Dia mempersilahkan untuk meminum air yang telah disiapkan, yang telah dibubuhkan racun. Khalid bin Walid meminumnya. Dengan harapan ratu biar Khalid bin Walid itu mati. Tapi dengan qadar Allah, dia tak ada pengaruh sedikit pun pada dirinya. Dia begitu perkasa, hadirin yang mulia. Sampai kemudian racun pun tak ada pengaruh bagi Khalid bin Walid. Namun di tengah malam dia menangis, saudaraku. Begitu gagah Khalid bin Walid, begitu perkasa Khalid bin Walid, di tengah malam dia menangis. Mohon ampun kepada Allah. Kita sahabat Nabi, bukan panglima perang, bukan. Tapi berat air mata ini kita keluarkan, mohon ampun kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga seperti itu. Jangankan manusia yang menjadi musuhnya takut kepada Umar bin Khattab, setan sekalipun takut kepadanya. So yang pegahnya Rasulullah. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jalan di sebuah tempat, berpapasan dengan setan, setan itu ngindar cari jalan yang lain. Demakut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangankan manusia, setan pun takut kepada Umar bin Khattab. Di tengah malam dia menangis, hadirin yang mulia.
merenung dosa-dosa yang pernah dia lakukan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sahabat Nabi bukan, tak ada jaminan masuk surga, tapi lagi-lagi air mata ini berat untuk kita teteskan di saat kita merenung dosa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelimong dan yang terakhir, Jalaluddin As-Sayuti kepegah sifat anak itu. Wa idza takhasamu tasara'u ila sulh. Apabila mereka bertengkar, cepat-cepat mereka itu berdamai. Itulah seharusnya yang harus kita miliki sebagai orang Islam yang beriman. Lebih uro kita yang memutuskan hubungan sesama kaum muslimin. Menansyid dalam keluarga suami istri tak boleh lebih 3 hari, ibu-ibu sekalian. Hanta pegah-pegah haba ngelintu di rumah, tak butuh hubungan ngelintu di rumah, lebih uro mi. Karena menurut Nabi hadirnya muliba lebih daripada uro yang haram hukumnya. Karena menurut Nabi waktu 3 hari adalah waktu yang sangat cukup untuk kita melakukan introspeksi diri. Mungkin kitanya sebagai suami salah bagah-bagah dalake maaf bak perumah. Mungkin kitanya istri yang salah jak bak lintu lake maaf. Karena perlu depe le urang drone. Ridha Allah nyan ketika suami itu ridha kepada istrinya. Maka kalau istri merasa bersalah, datang kepada suami meminta maaf. Begitu pula dengan kita. Yang merasa mungkin kita yang salah, kita datang kepada istri mohon untuk dimaafkan. Lebih dari 3 hari. Begitu juga di dalam kehidupan sosial kita. Dapat butuh-butuh hubungan hadirin yang mulia. Hangga galang le Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Tak jaga hubungan silaturahmi. Maka tak kalan anak kita hadirin yang mulia, dimepekap-kap, dimedawa-dawa, sansang hangget li awaknya. Tapi besok harinya mereka sudah bermesraan kembali. Dimuguguyu, dimudawa-dawa, dimekap-kap, sansang hangget li. Tapi besok harinya kita melihat mereka sudah bermesraan kembali. Itulah seharusnya yang harus kita miliki. Insya Allah dengan bandmandum sifat anak itu mampu kita miliki dan mampu kita implementasi, insya Allah kita akan menjadi wali-wali Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.